Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gilang Ahmad Fauzi. NIM 23050724059, Prodi S1 Teknik Sipil. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Beban Dinamis pada Struktur Jembatan dengan Lalu Lintas Kendaraan Berat. Pertama, latar belakang. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain, atau jalan air, atau jalan lalu lintas biasa. Jembatan yang merupakan bagian dari jalan sangat diperlukan dalam sistem jaringan transportasi darat yang akan menunjang pembangunan pada daerah tersebut. Perencanaan pembangunan jembatan harus diperhatikan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga pembangunan jembatan dapat memenuhi keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jembatan. Strut 1984. Struktur jembatan merupakan bagian penting dan paling mahal dari suatu sistem transportasi, sehingga dalam mendesain suatu perencanaan struktur jembatan diperlukan data-data pembebanan yang lengkap dan lokasi yang tepat di mana jembatan tersebut akan dibangun, serta memilih struktur yang tepat untuk digunakan untuk desain jembatan tersebut. Perkembangan ilmu teknik sipil pada saat ini sangat pesat dengan berbagai penemuan yang dilakukan oleh para ahli. Perkembangan itu juga ditunjukkan oleh berbagai material yang dipakai para desainer dalam mendesain strukturnya, sehingga memperoleh material yang efisien dan optimal untuk menerima beban yang direncanakan. Kedua, rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui pola distribusi getaran akibat beban kendaraan yang melintas pada jalan. Kedua, mengetahui besaran energi yang dikeluarkan akibat beban dinamis kendaraan, yaitu berupa nilai frekuensi dan amplifikasi tanah ketika kendaraan melintas, serta potensi likuifaksi pada lokasi penelitian. Ketiga, bagaimana besarnya periode getar yang dialami jembatan jalan raya dengan menggunakan beton pratanggang balok ginder 1 prasegmental dengan balok ginder 1 sistem kontinus dan balok box ginder sistem kontinus. 4. Bagaimana mengetahui pengguna metode dinamik pada gempa terhadap jembatan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengguna metode dinamik yang digunakan untuk menghitung pengaruh gempa terhadap jembatan. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola serta jenis atau variasi beban dinamis kendaraan yang diterima akibat dari getaran yang dihasilkan oleh beberapa variabel yang diteliti, yaitu berupa kendaraan sepeda motor dan mobil. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efek dari getaran tersebut terhadap perkerasan jalan serta menganalisa besarnya menggunakan software geopsi, yang kedepannya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi umur suatu ruas jalan serta memanfaatkan getaran yang dihasilkan oleh kendaraan yang melintas. Manfaat penelitian ini adalah kerusakan-kerusakan yang umumnya banyak ditemui pada banyak ruas jalan jembatan di Indonesia. Salah satunya adalah menjadi salah satu faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan analisis terhadap pengaruh beban yang dihasilkan oleh kendaraan terhadap suatu ruas jembatan menggunakan akselerometer ini. Manfaat lain dari penelitian ini adalah mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil dan lingkungan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau alternatif pemilihan panjang bentang atau variasi plat beton pratanggang. Batasan istilah. Penulisan karya ilmiah senantiasa dilakukan pembatasan. Tujuannya agar pemahaman studi dapat dipahami lebih luas dan
lebih tajam sehingga pemilihan metode tepat dan benar menurut kajian analisis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Bab 2. Kajian pustaka, penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Supriyadi 1997, jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau saluran air, lembah atau menyilang jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya. Secara umum, bentuk dan bagian-bagian suatu struktur jembatan dapat dibagi dalam 4 bagian utama, yaitu struktur atas, struktur bawah, bangunan pelengkap, dan pengaman jembatan, serta trotoar. Menurut Supriyadi 1997, bagian pokok jembatan dapat dibagi dalam 2 bagian utama, yaitu bagian struktur atas dan bagian struktur bawah. Landasan teori dalam masalahnya, jembatan sebagai prasarana transportasi yang dibangun untuk kepentingan umum perlu dijaga keandalannya dengan baik. Demikian halnya dengan jembatan Keduang terlebih pasca bencana banjir yang melanda DAS Bengawan Solo tanggal 26 Desember 2007, sehingga memerlukan pemeriksaan khusus terhadap semua komponen struktur jembatan tersebut. Metode penelitian, jenis penelitian. Mengetahui pola kegiatan studi ini dimulai dengan studi literatur, berupa review metode evaluasi dan monitoring perkuatan jembatan, review metode pengujian lapangan dan laboratorium yang menunjang kegiatan evaluasi dan monitoring perkuatan jembatan, kemudian dilakukan pengumpulan data, berupa pemeriksaan detail MBS atau visual, detail BMS atau visual, pengujian lapangan untuk memperoleh data properties beton atau beton mutu, homogenitas beton, dan lain-lain, parameter strength dan serviceability atau renggangan lundutan getaran jembatan dengan pengujian pembetanan statis struk atau static load test untuk melihat kinerja perkuatan yang telah dilaksanakan dan didistribusikan getaran akibat beban kendaraan yang melintas batas jalan. 2. Pendekatan penelitian. Sebelum dilakukan tahapan penelitian, terlebih dahulu dilakukan survei pendahuluan untuk memahami tempat dilakukan penelitian. Setelah memahami tempat lokasi, dilanjutkan membuat format penelitian lalu lintas harian rata-rata atau LHR, baik untuk lalu lintas harian. Setelah membuat format penelitian, kemudian membuat strategi untuk pengambilan data primer di lapangan dengan cara membagi tenaga surveyor pada 3 titik pengambilan data. 3. Sumber data dan data penelitian. Dalam tahapan ini meliputi kegiatan pengambilan data, baik data primer maupun data sekunder. A. Data primer. Data primer diperoleh dari survei langsung di lokasi, baik berupa data visual dan pengukuran di lapangan terhadap kondisi jembatan Keduang. B. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait seperti Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta, dan dari Balai Besar Bengawan Solo. Data tersebut antara lain peta lokasi jembatan, kedua gambar rencana atau subdrawing jembatan Keduang, 3 data desain jembatan Keduang, 4 laporan data inventarisasi kerusakan jembatan, 5 laporan pemeriksaan detail dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa, 6 data curah hujan selama 18 tahun terakhir. 4. Teknik pengumpulan data. Pada tahapan ini, data yang telah diperoleh dianalisis, diolah sesuai dengan teori, dan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis data yang dilakukan adalah A. Analisis pembuatan jembatan. Analisis pembuatan jembatan yang dilakukan antara lain: 1. Menghitung besarnya semua beban yang mungkin terjadi pada jembatan, yaitu beban akibat aksi tetap, aksi transien, dan aksi khusus. 2. Menghitung kombinasi pembebanan menurut batas daya layan dan batas
ultimate sehingga dapat diketahui nilai maksimumnya, termasuk misalnya gaya momen dan gaya lintangnya. Nilai inilah yang digunakan sebagai dasar perhitungan analisis struktur atas jembatan. 5. Teknik analisis data. Jembatan Kedhuang terletak pada ruas Jalan Wonogiri Pacitan dan melintas Sungai Kedhuang yang bermuara di Waduk Gajah Mungkur. Jembatan Kedhuang merupakan salah satu jembatan yang mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2007. Mengingat pentingnya peran Jembatan Kedhuang sebagai rute penghubung Wonogiri Pacitan, maka diperlukan penanganan segera supaya kondisinya aman untuk difungsikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.